Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Vertina. Halo mom semuanya, bun semuanya, apa kabar? Hari ini udah lama ya aku nggak bikin video karena memang kemarin bad mood, lagi nggak mood banget selama hamil. Dan ini aku mau sharing tentang pengalaman yang aku alamin, keluhan selama hamil, dan solusi yang aku lakukan kemarin apa sehingga kehamilan aku jalanin dengan bahagia, dengan nyaman, dan dengan sangat menikmati kehamilan itu. Nah, simak terus video aku ya bun, mom, jangan di skip. Nah, selama hamil pasti banyak moms dan bunda yang pernah mengalami namanya mual muntah atau hiperemesis gravidarum ya, yang sering dialamin oleh ibu hamil muda. Terus apa sih solusinya dan kenapa bisa terjadi mual muntah pada kehamilan? Nggak jarang juga sih, banyak juga bunda dan mam semua yang tidak mengalami mual muntah selama kehamilan. Nah, kemarin aku mengalami yang namanya mual muntah dan bener-bener nggak bisa makan sama sekali ya. Dan apa yang aku lakukan kemarin supaya aku bisa tetap makan dan bisa mengatasi mual muntah itu. Nah, apa sih penyebab terjadinya mual muntah? Terus kenapa bisa mual muntah? Alasannya apa gitu ya? Nah, ingat ya bun, mam semuanya, sebelum hamil dan pada masa hamil itu terjadi yang namanya perubahan pada diri kita, baik fisik maupun psikis kita. Nah, selama hamil itu ada yang namanya peningkatan hormon. Memang hormon itu adanya pada saat kita hamil, yaitu HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Nah, ini selama hamil moms, ini terjadi meningkat dia ya di dalam tubuh kita. Nah, ini menyebabkan lambung kita lebih sensitif, sehingga kalau lambung sensitif itu asam lambung kita juga bisa mengalami peningkatan atau kenaikan ya gas lambung, mengakibatkan rasa tidak nyaman pada tenggorokan atau leher kita, sehingga rasa mual itu muncul. Dan setelah mual bisa menyebabkan yang namanya muntah. Nah, inilah penyebab atau alasan mengapa selama hamil itu terjadi mual muntah. Sebenarnya sih mual muntah ini nggak semua ibu hamil tuh mengalaminya ya moms. Ada juga yang tidak mengalami mual muntah dan ada yang mengalami mual muntah seperti saya kemarin. Tapi jangan khawatir ya moms yang tidak mengalami mual muntah. Nah, ada beberapa wanita yang tidak mengalami mual muntah selama kehamilan. Nah, ini biasanya dia lebih menyadari atau dalam tubuhnya itu lebih siap menerima keadaan atau peningkatan hormon yang ada dalam dirinya. Jadi nggak perlu khawatir ya moms ya yang tidak mengalami mual muntah. Secara teori mual muntah itu biasanya dialamin ibu hamil itu pada usia kehamilan 6 minggu sampai dengan 14 minggu atau pada trimester pertama. Biasanya karena hormon kehamilan itu makin meningkatnya ya moms. Nah, pada saat trimester kedua hormon kehamilan itu mulai menurun. Tapi nggak menutup kemungkinan ya moms ya, ada juga yang ibu hamil mengalami mual muntah selama kehamilan. Bagaimana sih cara mengatasi mual muntah itu? Gini ya moms bun semuanya, jadi sharing aku kali ini tuh yang aku alamin kemarin dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi mungkin setiap orang berbeda dan bisa dijadikan referensi cara mengatasi mual muntah yang aku alamin kemarin bun. Kemarin itu yang pertama yang aku lakukan adalah istirahat cukup. Jadi istirahat kita itu cukup, jangan main sosmed atau kita bergadang atau kita nonton TV ya moms ya, atau bun semuanya. Istirahatnya dijaga. Terus yang kedua itu makan jangan telat. Jadi makannya sedikit-sedikit tapi sering. Pokoknya jangan telat makan. Meskipun kita itu males makan tapi harus dipaksain makan. Kita harus menyadari dalam diri kita bahwa kita itu nggak cuma satu. Jadi kita ada calon bayi kita yang dia juga butuh nutrisi. Jadi di dalam diri kita, dalam mindset kita harus menanamkan, oh iya kita harus makan biar si calon bayi ini berkembang, dia bisa bagus perkembangannya, nutrisinya tercukupi. Jadi jangan egois ya moms atau bun semuanya. Jadi tetap kita harus makan, mau kayak gimana pun rasanya kita harus paksain pelan-pelan dan kita mulai
positive thinking dalam diri kita. Masa kita nggak bisa melaluinya, ini cuman hanya karena rasa nggak nyaman aja dalam diri kita, karena hormon dalam diri kita itu meningkat. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tetap di dalam diri kita menanamkan bahwa itu nggak berlangsung lama dan kita bisa mengatasinya. Terus selanjutnya kemarin aku tuh menghindari yang namanya makan pedas dan asam, karena di dalam tubuh kita, di dalam lambung kita kan asam lambung itu meningkat, gas-gas itu meningkat, menumpuk. Jadi kalau kita paksakan makan makanan yang pedas dan asam, itu makin memperparah kondisi kita. Memang enak pada saat kita makan, rasanya segar ya, apalagi mangga muda, terus rujak kayak gitu yang pedes-pedes. Nah, itu akan terasa enak di mulut. Cuma secara medis itu tidak bagus buat lambung kita, karena asam lambung sudah meningkat ditambah makanan yang pedas dan asam, kondisinya ini makin membuat kondisi lambung kita tidak baik, sehingga keluhan kita makin lama-kelamaan itu makin parah, bukan berkurang gitu ya Moms. Jadi hindari makanan yang pedas dan asam. Nah, terus kemarin terakhir yang aku lakukan itu adalah pada saat malam hari kan kondisi kita itu lambungnya kosong karena kita tertidur. Jadi kalau hamil tuh kan kadang kita terbangun di tengah malam atau di jam-jam tertentu. Misalkan Moms, Bunda semuanya terbangun di malam hari, kita usahakan isi lambung kita. Kayak misalkan makan biskuit 1 biskuit, atau kita makan roti 1, atau makan buah 1. Jadi mengisi lambung kita supaya kondisinya nggak kosong pada saat pagi hari. Nah, pada saat pagi hari kalau lambung kita sudah terisi atau nggak kosong, nah asam lambung meningkat pada pagi hari itu nggak akan memperparah kondisi mual muntah kita. Dan pada pagi hari itu kita jangan langsung bangun atau kita jangan langsung beraktivitas. Kita duduk dulu, kita minum hangat lagi supaya ataupun air hangat ya, supaya menekan gas asam lambung kita di dalam perut. Itu akan lebih membuat kondisi kita lebih nyaman pada saat kita akan melakukan aktivitas sehari-hari. Mual muntah itu wajar nggak sih gitu ya Moms Bun? Jadi mual muntah itu wajar ya Moms Bun semuanya, asal tidak terjadi yang namanya berlebihan. Mual muntah yang tidak wajar itu yang seperti apa? Nah, ini perlu diwaspadai ya Moms dan Bun semuanya. Jadi nanti kalau Moms dan Bun selama hamil mengalami mual muntah yang berlebihan, misalnya mual muntah itu sehari lebih dari 5 kali, pusing, terus nggak bisa ngapa-ngapain, lemes, terus terjadi keringat dingin, jantung berdebar-debar, itu menyebabkan kayak dehidrasi, nggak ada masuk cairan sama sekali, makanan juga nggak masuk sama sekali. Nah, ini perlu Bunda waspadai. Terus terjadi yang namanya demam tinggi, terus buang air kecilnya sedikit. Nah, ini perlu Bunda waspadai ya. Nah, ini biasanya mual muntah yang tidak wajar. Nah, ini segera Bunda lakukan pemeriksaan ke tenaga medis terdekat atau ke bidan terdekat supaya diatasin keluhan Bunda biar tidak makin parah ya Bung. Itu tadi ya Moms Bun semuanya, sharing informasi tentang mual muntah yang dialamin selama kehamilan dan cara mengatasinya. Semoga yang keluhan yang aku alamin tadi, sharing informasi bisa bermanfaat untuk Bunda semuanya yang mengalami mual muntah. Karena setiap orang kan nggak mengalami mual muntah, dan ini bisa dijadikan referensi untuk bisa mengatasi mual muntah Bunda semuanya atau Mom semuanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, subscribe channel video aku supaya makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.